Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kecil-kecilan kita, tempat di mana kita membahas isu-isu penting yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Saya Muhammad Nufail Adim. Dan saya Ernesto Gracia Gadi. Jadi, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang fundamental untuk semua manusia, yaitu hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal dengan istilah HAM. Benar sekali, HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak ia lahir, tanpa memandang latar belakang seperti agama, ras, gender, atau status sosial. Ini adalah hak yang tidak bisa diambil begitu saja oleh siapapun termasuk negara. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan HAM? Dan mengapa kita harus peduli? Langsung saja, mari kita bahas lebih mendalam. Jadi, Saudara Novel Adim, menurut Anda, apa sih itu HAM? Baik, hak asasi manusia itu adalah prinsip universal yang menjamin setiap individu dapat hidup dengan martabat. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan berbicara, hak atas pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Oh, begitu. Terus, dalam HAM juga ada beberapa 3 jenis utama yang sering dibahas. Contohnya yang pertama hak sipil dan politik. Ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak untuk memilih dalam pemilu. Yang kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Dan yang terakhir hak kolektif, yang dimana misalnya hak atas pembangunan dan lingkungan yang bersih. Contohnya, hak untuk hidup berarti tidak seorang pun boleh dibunuh secara semena-mena, atau hak atas pendidikan memastikan setiap anak punya kesempatan untuk belajar. Selanjutnya, menurut kamu mengapa HAM itu penting? Jadi, HAM itu penting karena ini adalah fondasi atau landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Dan tanpa HAM akan ada penindasan, diskriminasi, dan tidak keadilan yang terus berlangsung. Kita bisa lihat di banyak negara pelanggaran HAM masih banyak terjadi. Contohnya diskriminasi terhadap kelompok minoritas, perdagangan manusia, atau pembatasan kebebasan pers. Benar, bahkan di negara yang sudah maju sekalipun. Tantangan terhadap HAM masih ada. Ini menunjukkan bahwa memperjuangkan HAM adalah pekerjaan yang terus-menerus. Kemudian, menurut Saudara Novel Adim, bagaimana sih kita itu harus berperan dalam masalah ini? Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung HAM? Pertama, kita bisa mulai dari diri sendiri, hindari diskriminasi dan perlakuan orang lain dengan hormat. Yang kedua, kita harus sadar dan belajar tentang hak-hak kita. Kalau ada pelanggaran, kita harus tahu kemana melaporkannya. Yang ketiga, gunakan suara kita. Dukung gerakan-gerakan yang memperjuangkan HAM, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dan yang tak kalah penting, ajak orang lain untuk peduli. Misalnya, dengan berbagi informasi melalui media sosial dan berdiskusi dengan teman dan keluarga. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa HAM adalah hak dasar yang membuat kita menjadi manusia. Dengan menghormati HAM, kita menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang. Setuju. Jadi, mari terus berjuang untuk keadilan dan kesetaraan, serta hak-hak kita sebagai manusia. Baik, jadi kami akan melanjutkan ke materi yang kedua yang berjudul demokrasi. Saya masih bersama teman kami, yaitu Saudara Novel Adim. Jadi, menurut Saudara Novel Adim, demokrasi itu seperti apa sih sebenarnya? Baik, menurut saya demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Asas utamanya adalah partisipasi, kebebasan, dan kesetaraan. Tapi kalau kita lihat ke sejarah, demokrasi bukanlah hal baru. Konsep ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, meskipun bentuknya berbeda dari yang kita kenal sekarang. Di Indonesia, demokrasi mulai berkembang setelah masa reformasi tahun 1998, yang menjadi titik balik penting dalam sejarah politik kita. Namun, perjalanan demokrasi di negeri ini tidak selalu mulus. Ada banyak tantangan yang kita hadapi, seperti korupsi, polarisasi, politik, dan lemahnya partisipasi publik. Jadi demokrasi sebenarnya seperti itu. Terus sebenarnya apa sih yang bikin demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik? Dan
apakah benar demokrasi itu tanpa cacat? Oke, mari kita mulai dengan kelebihan demokrasi. Pertama, demokrasi menjamin kebebasan rakyat, bebas menyuarakan pendapat, bebas memilih pemimpin, dan bebas untuk mengkritik pemerintah. Yang kedua yaitu demokrasi mencegah kekuasaan terpusat pada satu pihak. Ada mekanisme check and balance yang menjaga keseimbangan kekuasaan. Tapi tentu saja ada kelemahan. Salah satunya adalah potensi tirani mayoritas, di mana kelompok mayoritas bisa mendominasi dan mengabaikan kepentingan minoritas. Selain itu, demokrasi juga seringkali terganggu oleh politik uang dan kepentingan elit tertentu. Apalagi di era sekarang, media sosial sering memanipulasi opini publik, membuat informasi yang benar sulit dibedakan dari hoax. Oh, jadi seperti itu. Jadi demokrasi ini seperti permainan kedua. Kalau dijalankan dengan benar, ini sudah menjadi kesejahteraan. Tapi jika disalahgunakan, bisa jadi bumerang. Nah, menurut Saudara Novaladin, apakah demokrasi itu masih menjadi sistem pemerintahan yang terbaik? Baik, di era digital, demokrasi menghadapi tantangan baru. Salah satunya adalah disinformasi, misalnya menjelang pemilu. Kita sering melihat berita palsu atau hoax yang sengaja disebarkan untuk memanipulasi opini publik. Hal ini tidak hanya merusak proses demokrasi, tapi juga menciptakan polarisasi di masyarakat. Selain itu, algoritma media sosial cenderung memperkuat echo and chamber, di mana orang hanya terpapar informasi yang sejalan dengan pendapat mereka. Akibatnya, ruang diskusi yang sehat semakin menyempit. Jadi, bagaimana caranya agar demokrasi tetap relevan di era digital ini? Oh, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, demokrasi punya cerita yang unik. Secara informasi, kita punya kebebasan pers, pemilu langsung, dan partisipasi publik yang lebih luas. Tapi banyak juga tantangan yang harus kita hadapi. Misalnya, tingkat partisipasi politik di kalangan anak muda masih rendah. Banyak yang merasa politik itu nggak penting atau kotor. Padahal tanpa partisipasi akhir, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu, masalah seperti politik uang dan korupsi juga menjadi tantangan yang besar. Tapi jangan salah, ada juga banyak hal yang bisa kita banggakan. Misalnya pada partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai isu sosial, seperti gerakan anti korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi kita belum sempurna, masih ada harapan untuk memperbaikinya. Ya mungkin itulah pembahasan kami mengenai HAM dan demokrasi. Saya bersama saya Ernest Prasenadi dan teman saya Muhammad Novaladin pamit. Terima kasih.